Ya, silakan ada yang ingin bertanya, langsung aja. Iya, silahkan Fatin bertanya. Baik, terima kasih. Suaranya terdengar nggak? Oke. Saya mau nanya. Yang tadi kan udah disampaikan ya beberapa teorema seperti Aristoteles, terus ada juga yang di awal ya, 3 teorema itu. Singkatnya gini sih, pertanyaannya kenapa 3 teorema itu yang dipresentasikan gitu? Itu satu. Yang kedua, ini pertanyaan ini aja sih, pengen tahu aja. Bagaimana gitu? Kalau di matematika itu nggak ada bilangan prima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Fatin atas pertanyaannya. Lanjut aja kepada Risnadia. Oke, makasih banyak buat Dina ya yang udah berserahkan. Suaranya terdengar jelas nggak? Jelas. Oke, mungkin ini Risna lebih ini aja sih, pengen dijelasin terkait di teorema 1 dan 2 ya. Biar kayak di teorema Eratosthenes. Jadi kayak dirinciin. Situ kan untuk teorema 1 tuh ada pembuktiannya gitu kan. Nah, itu boleh ditampilin atau enggak. Sama untuk yang di bagian ini, kenapa 131 itu bilangan prima atau belum gitu. Mau tanya aja sih, kenapa angkanya 131 gitu. Sama untuk yang di bagian soal akhir, yang contoh dari teorema akhir tuh, itu ada cara simple buat kita ngerjainnya nggak? Soalnya kan kalau kita pakai table, itu lama banget ya. Dan kita pun tahu gitu, setiap kita ulangan, kita tuh waktunya nggak lama gitu. Mungkin ada cara cepetnya nggak? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Risnadia. Izinkan kita berdiskusi dulu ya, teman-teman. Oh ya, nanti sambil diskusi ya, yang sudah presentasi saya minta slide-nya ya, dikirim ke email aja boleh, nanti diketikin emailnya di chat. Baik, Pak.
Iya, izin menjawab pertanyaan dari Risnadia ya. Untuk pembuktian dari teorema 1. Nah, sebenarnya di sini itu sudah ada pengandaiannya, cuman di sini itu kurang jelas gitu ya, seperti Abid tadi yang jelaskan. Mungkin saya menjelaskannya hanya dalam pembicaraan aja gitu ya. Karena di sini sudah ada pengandaiannya, karena pengandaiannya itu sudah kontradiksi, jadi di sini itu pengandaiannya kita ingkari aja. Jadi yang benar itu, nah kan di sini R-nya itu adalah bilangan prima. Jadi di dalam bilangan komposit ini, kan di sini di mana R adalah faktor bulat positif terkecil dari N. Dan nantinya R ini adalah bilangan prima. Jadi yang benar itu R itu bilangan prima gitu. Kalau misalkan bilangan prima sendiri, itu dia itu akan membagi habis dirinya sendiri, yaitu bilangan primanya sendiri. Begitu. Gimana Risna dia? Apakah sudah jelas? Oke, mungkin bisa di ini nggak kayak coret-coretannya gitu loh. Terus juga di sini kan komposit juga ya. Berarti kan berlaku ada A dan juga B ya. Nah, berarti untuk yang termasuk si faktor terkecil yang dia itu jadi bilangan prima itu si A-nya atau si B-nya gitu. Karena kan di sini diandaikan R-nya itu bukan bilangan prima, maka R itu sama dengan A, B, AB gitu kan. AB itu elemen bilangan pusatnya, elemen bilangan positifnya. Nah, itu yang menjadi bilangan prima itu si A-nya atau si B-nya gitu. Boleh dicoret-coretannya gitu loh. Mungkin nanti saya akan edit ulang gitu ya. Atau bisa mungkin nanti di kelompok lain akan lebih jelas gitu jadi dijelaskannya gitu. Ya, izin menjawab yang pertanyaan Risna yang kedua itu, kenapa angkanya 131 gitu ya. Sebenarnya kalau angka itu kan contoh aja ya. Mungkin Mbak Risna ini pengen pakai yang 1078, 10.380, itu bebas saja gitu. Cuman kalau kelompok kami, kenapa yang ratusan, kalau puluhan kan biasanya teman-teman udah pada tahu tuh primanya tuh ada apa aja sih gitu. Makanya kita ngambilnya yang ratusan. Kalau ribuan juga kan ngitungnya ya bercepet aja sih, ngitungnya ratusan gitu. Jadi dari patokan yang ratusan tadi nanti bisa dikreasikan tuh sama teman-teman, kalau misalnya ribuan gimana ya, kalau puluhan ribuan gimana ya gitu. Itu mah contoh aja sih sebenarnya. Untuk Krisna, apakah sudah jelas? Oke, berarti untuk 131, punten tadi tuh dia kemasuk prima atau enggak? Apa, maaf, boleh diulang? Iya, berarti untuk 131 tadi tuh masuknya ke prima atau enggak? Masuknya ke prima, karena tadi berdasarkan yang si teorema Eratosthenes, ternyata faktor pembagi primanya satu pun itu tidak ada yang dapat habis membagi si angka 131 ini gitu. Gimana? Apakah sudah jelas? Oke. Thank you, Abid. Oke, sama-sama.
Oke, untuk yang pertanyaan dari Mas Fatin gitu ya, gimana sih kalau seandainya prima tuh nggak ada gitu di dunia ini? Ya alhamdulillah hidup saya masih normal-normal aja gitu kalau nggak ada bilang prima gitu ya. Cuman mungkin untuk beberapa bidang ya, kayak misalnya di bagian apa namanya teknologi informasi gitu, kayak kriptografi kunci publik. Mungkin untuk dia bakal memfaktorkan bilangan yang lebih besarnya gitu ya di bidang tersebut bakal lebih susah gitu. Jadi ketika misalnya nggak ada gitu ya kata Mas Fatin nggak ada bilangan prima gimana? Ya mungkin di bidang kriptografi kunci publik itu bakal lebih susah lah gitu untuk memfaktorkan bilangan-bilangan yang lebih besarnya. Itu sih yang kelompok kita tahu gitu. Terus tadi ada pertanyaan kenapa sih teorema itu yang dipakai gitu? Ya dari kelompok kami pribadi itu kan terdapat penjelasan di mana angka-angka yang besar yang tadi yang ribuan puluhan ribu itu bisa lebih efisien jika menggunakan salah satu teorema tersebut gitu. Sehingga teman-teman nanti bisa mencari tahu apakah itu bilangan prima atau bukan tanpa harus teman-teman itu nanti ngebaginya itu secara faktornya itu kebanyakan gitu. Nanti bisa jadi teman-teman misalnya mau nentuin yang angka tadi 1571. Nanti teman-teman ngitungnya dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kan dengan adanya teorema tadi ya yang Eratosthenes itu kan teman-teman jadi tahu gitu ngebaginya tuh dengan angka faktor pembagi primanya aja, perwakilannya aja gitu. Jadi supaya lebih memudahkan gitu, supaya lebih memudahkan untuk mencari apakah bilangan tersebut prima atau bukan di nilai yang memiliki besaran ribuan atau bahkan lebih gitu. Gitu. Jadi kita menggunakan teorema itu. Untuk Fatin gimana? Apakah sudah puas? Menarik. Mau menanggapi dikit sih. Tadi yang apa? Yang pertanyaan kedua ya sebenarnya, kenapa kalau nggak ada prima? Abid lebih ngebahas ke dampak praktisnya gitu. Kita jadi lebih apa? Tadi sulit untuk menentukan misalnya faktor dari sebuah bilangan yang lebih besar. Tapi yang saya mau arahin adalah bagaimana dampaknya pada konsep itu. Saya nggak nanya ke dampak praktisnya, tapi lebih ke konsep itu. Dampaknya bagaimana jika suatu di matematika gitu nggak ada bilangan prima gitu, apa yang terjadi? Yang terjadi mungkin kalau kita ambil contoh angka 4. Kalau misalnya angka 4 nggak bisa difaktorkan oleh bilangan prima gitu. Misalnya 2 dan 2 ternyata bukan bilangan prima, berarti dia ada komponen pembentuknya lagi gitu, bilangan lain misalnya A dan begitu seterusnya. Saya pikir dampaknya adalah kalau nggak ada bilangan prima maka bilangan-bilangan lainnya nggak bakal terbentuk. Itu satu. Yang kedua yang pertanyaan pertama itu kenapa 3 teorema ya benar. 3 teorema tadi memang ngebantu ya, menunjukkan usaha para matematikawan untuk mencoba mencengkram bilangan prima yang kelihatannya begitu terdistribusi secara random, tapi menarik memang bahasan tema ini. Cuman ada beberapa teorema yang seperti mencari suatu bilangan prima di antara selang tertentu gitu. Cuman membuatnya harus dari table. Saya pikir itu agak kurang efisien, tapi menarik juga. Terima kasih, mungkin itu tanggapan itu. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 1. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Saya Dinar Dianti selaku moderator pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, semangat kelompok Tina. Oke, terima kasih kelompok 1 di kelas A ya. Cukup baik lah ya. Jalannya diskusi juga cukup
Oke, lumayan. Ya, langsung ke kelas selanjutnya aja ya, kelas B, yaitu kelompok 3 ya kalau nggak salah ya. Dengan materi yang sama, mungkin bisa apa namanya mempresentasikan dengan bisa jadi yang berbeda kan. Kita lihat coba perbedaannya. Ya, silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Mungkin bisa dimulai ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dr. Nurvaliosi, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan, dan Pak Hardi Kusnandar selaku praktisi dari mata kuliah teori bilangan, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Ayu Maratrisni selaku moderator yang nantinya akan memandu presentasi dan diskusi pada siang hari ini. Mungkin share-nya boleh sambil di... Ya, pada kali ini kami dari kelompok 3, di sini kami akan membawakan materi tentang bilangan prima sama seperti sebelumnya. Namun saya akan mengenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu ada Maya Akilafas, yang kedua ada Kesha Halwaktareva, yang ketiga ada Muhammad Fatin Priyatna, dan yang keempat ada saya sendiri, kemudian yang kelima ada Nisa Agnia, dan yang terakhir ada Maretsa Dwi Daniati. Selanjutnya kami akan membahas langsung tentang mengenai materi dari bilangan prima sendiri. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya untuk menjelaskan materi dari bilangan prima itu sendiri. Pada rekan saya dipersilahkan. Ya, mungkin izin masuk ya teman-teman. Sebelum mengarah ke pemaparan materi, saya mau nanya terlebih dahulu gitu kepada teman-teman semuanya. Menurut teman-teman ini, kita ini penting nggak sih belajar bilangan prima? Penting. Penting. Oke. Ya, mungkin ini juga berlanjut gitu dari pertanyaan di kelompok sebelumnya gitu. Jadi bilangan prima ini penting kita pelajari karena termasuk ke dalam unsur-unsur penyusun bilangan lainnya, seperti yang tadi udah dijawab sama penanya di kelompok sebelumnya, bahwa bilangan prima itu penting gitu pokoknya kita pelajari karena bisa dibilang adalah landasan dalam kita mempelajari struktur bilangan. Terus itu di sini bilangan prima juga terbagi menjadi 3, yaitu ada bilangan prima, bilangan komposit, dan juga bilangan unit. Next. Ya, yang dimana bilangan prima ini adalah bilangan bulat positif lebih dari 1 dan tidak memiliki faktor bulat positif selain 1 dan dirinya sendiri. Yang kedua, di bilangan komposit adalah bilangan bulat positif lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Yang ketiga, yaitu bilangan unit, adalah bilangan selain bilangan prima ataupun bilangan komposit, sebab bilangan unit adalah bilangan 1. Nah, kenapa sih saat ini bukan bilangan prima? Jawabannya adalah karena balik lagi ke pengertian gitu, bahwa bilangan prima ini adalah bilangan bulat positif lebih dari 1 dan juga memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan kalau 1 ini kan faktornya hanya bilangan 1 itu sendiri kan, jadinya bilangan 1 disebut bilangan unit. Oke, next. Ya, di sini terdapat definisi 7.1 yang dimana berbunyi misalkan N anggota bilangan bulat positif di mana N lebih besar daripada 1. Nah, N ini disebut bilangan prima jika N tidak memiliki pembagi positif selain 1 dan dirinya sendiri. Yang kedua, N disebut bilangan komposit jika N bukan bilangan prima. Nah, contohnya juga bisa dilihat ya teman-teman. Di sini contoh bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Contoh bilangan komposit ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Nah, berdasarkan definisi 7.1 tadi, bilangan 1 bukan bilangan prima ataupun bilangan komposit, sebab satu itu disebut bilangan unit.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hansa. Baik, terima kasih Kesha ya. Sebelum kita mulai, David Wells di dalam bukunya Prime Numbers mengatakan bahwa bilangan prima ini adalah figur misterius di dalam matematika. Kenapa misterius? Karena jika kita melihat bilangan prima seperti 2, 3, 5, dan seterusnya, bilangan prima ini terdistribusi begitu random gitu. Dan sepertinya kata random tidak disukai oleh para matematikawan. Jadi selama berabad-abad, para matematikawan terpesona dengan bilangan prima dan mencoba untuk menelurkan sebuah konjektur, teorema, atau bahkan lemma. Beberapa benar dan beberapa salah. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan mulai melalui lemma. Dan beberapa lemma dan teorema yang kita ambil dari buku Elementary Number Theory and Its Application yang ditulis oleh Rosen. Dengan asumsi teman-teman udah punya bukunya ya. Baik, kita mulai dari lemma 3.1 bahwa setiap bilangan bulat lebih besar, bulat positif maaf, lebih besar dari 1 itu pasti memiliki sebuah pembagi prima. Lalu pertanyaannya begini, apakah lemma ini benar? Untuk membuktikan lemma ini, saya mau mencoba mengajak teman-teman dengan menggunakan imajinasi kita. Bagaimana membuktikan bahwa bilangan bulat positif lebih besar dari 1 ini mempunyai pembagi prima. Sekarang dengan menggunakan kontradiksi kita bisa menggunakannya. Sekarang bayangkan bahwa ada sebuah himpunan tak kosong yang berisi bilangan bulat positif lebih besar dari 1, tapi tidak memiliki faktor atau pembagi prima. Maka kita bisa mengambil bilangan itu sebanyak n. Dengan n adalah elemen bilangan positif, bilangan bulat positif. Jika kita ambil n misalnya, n adalah bilangan terbesar di dalam himpunan tak kosong tadi, maka berdasarkan definisi keterbagian bahwa n ini, karena dia bukan prima, dan dia bisa dibagi oleh dirinya sendiri, maka kita bisa menuliskan n sebagai sebuah produk perkalian bilangan bulat lainnya. Kita misalkan n sama dengan a kali b. Ini lihat di sini. Jadi n sama dengan a kali b berdasarkan definisi keterbagian. Dan karena a dan b ini adalah suatu penyusun, kita sebut saja begitu, dari bilangan bulat yang kita sebut n, maka pastilah a dan b ini lebih kecil dari n dan lebih besar dari 1. Kenapa lebih besar dari 1? Karena asumsi awal kita tadi adalah sebuah himpunan bilangan bulat positif lebih besar dari 1. Maka A dan B ini lebih besar dari 1. Oke. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya jika kita melihat tadi pernyataan sebelumnya bahwa A dan B ini lebih besar dari N, pastilah si N ini memiliki faktor prima. Kenapa? Kenapa harus memiliki faktor prima? Misalkan kalau dia tidak memiliki faktor prima, maka kita sebut A ini kita bisa buat sebuah produk perkalian C kali D. Dan C ini haruslah bilangan prima, atau bahkan setidaknya bisa dibagi oleh faktor prima. Karena jika begitu seterusnya, jika kita mengatakan bahwa C dan D ini bukan prima, dan seterusnya bukan prima, maka tidak ada landasan. Karena seperti yang disebutkan di pembukaan tadi, bahwa bilangan prima adalah atom yang menyusun dari suatu bilangan, maka pastilah A ini memiliki pembagi prima. Oke, itu data kedua. Lalu, jika kita melihat teorema 1.8 di buku Rosen tadi, bahwa setiap pembagi A itu juga pasti pembagi dari N tadi. Karena apa? Karena bilangan prima habis membagi A, dan A habis membagi N. Maka berdasarkan teorema tadi, N ini juga habis dibagi oleh bilangan prima. Dan berdasarkan kontradiksi, maka asumsi yang benar adalah bahwa setiap bilangan bulat positif lebih besar dari 1, pastilah memiliki sebuah pembagi prima. Itu untuk lemma.
Baik, lema ini akan kita pakai untuk membuktikan teorema selanjutnya. Kita bisa langsung next. Teorema 3.1. Teorema ini terkenal karena dinyatakan oleh Euclid di dalam buku The Elements. Dia mengatakan begini, kira-kira kayak gini, bahwa ada tak hingga banyak bilangan prima. Lalu bagaimana kita membuktikan? Ada yang mau berpendapat? Sebelum kita masuk kepada pembuktian, dan lagi-lagi pembuktiannya kita pakai imajinasi lagi. Ada yang mau memberi pendapat? Baik, seperti tidak ada respon. Kita bisa menggunakan pembuktian yang seperti dilakukan Euclid di dalam bukunya dengan menggunakan teknik kontradiksi. Dengan pertama kita membuat asumsi kontrapositif dari teorema tersebut, kemudian menunjukkan kontradiksi, dan menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Oke. Pembuktian untuk teorema 3.1, kita bisa mulai dari sebuah asumsi tadi, kontrapositif. Bahwa terdapat banyak bilangan berhingga, prima. Ada bilangan prima berhingga. Gitu. Jadi, dia tidak tak hingga, tapi berhingga. Sebut saja bilangan primanya ada P1, P2, P3, dan P ke N. Dengan adalah elemen bilangan positif, bulat positif. Lalu, dari bilangan prima tersebut, ada teorema sebelumnya, bahwa suatu bilangan komposit bisa disusun dengan mengkalikan semua bilangan prima, dan menjumlahkannya dengan 1. Jadi, kita bisa sebut saja bilangan komposit adalah P. Bukan. Tapi N besar, misalnya. N besar itu kita tulis sama dengan perkalian dari semua bilangan prima yang kita asumsikan di awal, yaitu P1 dikali P2, dikali P3, dan dikali ke N. Lalu kita tambahkan 1. Kita lihat di sini bahwa P ini, N bilangan komposit ini lebih besar dari 1. Dan berdasarkan lema sebelumnya, lema 3.1, bahwa setiap bilangan bulat positif lebih besar dari 1 pasti punya pembagi prima. Sekarang kita coba cek, apakah bilangan N ini, yang komposit ini mempunyai pembagi prima. Tapi jika teman-teman coba membaginya dengan salah satu bilangan prima di himpunan bilangan prima berhingga tadi, yang kita asumsikan di awal, maka kita akan mendapatkan sebuah sisa atau remainder yang elemen dari bilangan bulat positif. Sehingga jika kita bisa misalkan atau bayangkan di pikiran teman-teman, kita bagi misalnya dengan bilangan prima P1, maka N dibagi P1 sama dengan P1, P2 dikali seterusnya hingga P ke N dibagi P1, maka P ada bilang akan habis. Jadi kita akan menyisakan P2, P3, dan hingga ke P ke N. Ditambah 1 dibagi 1. Kita lihat di sini, 1 ditambah P1 kita asumsikan di awal bahwa dia adalah bilangan prima. Tapi faktanya adalah bahwa 1 ini tidak bisa dibagi oleh bilangan lain selain bilangan 1 itu sendiri. Sehingga hasilnya adalah bukan bilangan bulat. Sehingga berdasarkan demonstrasi tadi, kita bisa mengatakan bahwa N ini bukanlah komposit, tapi dia prima. Karena kalau kita coba bagi dengan bilangan prima yang ada, yang kita asumsikan di awal, maka kita tidak akan mendapatkan sebuah sisa bilangan bulat positif. Sehingga N tadi, yang kita katakan komposit, ternyata prima. Jadi ini kontradiksi, karena kita mengasumsikan di awal bahwa prima tadi, bilangan prima yang ada, itu berhingga, hingga ke P ke N. Tapi faktanya, ada bilangan lain, ada bilangan prima lain selain yang ada di dalam asumsi kita di awal tadi, yaitu bilangan N. Sehingga asumsi yang benar adalah bahwa ada tak hingga banyak bilangan prima. Jadi itu pembuktian dari teorema 3.1. Dan untuk penjelasan lebih lengkap dan gambaran visual, teman-teman bisa cek lagi di bukunya Rosen, Elementary Number Theory and its Application. Terima kasih, dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya terdapat contoh soal mengenai teorema 3.1, yang dimana temukan 5 bilangan bulat komposit berurutan terkecil. Next. Untuk langkah penyelesaiannya, kita dapat menemukan bilangan komposit berurutan, kita dapat menggunakan perkalian yang dimana P merupakan bilangan prima. Misalnya 2N, dimana bilangan bulat N lebih besar sama dengan 2. Hasilnya 4, 6, 8, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 2. Jadi ini dapat kita tulis sebagai himpunan pertama. Yang kedua, 3N, di mana N bilangan bulat N lebih besar sama dengan 2. Hasilnya 6, 9, 12, 15, dan seterusnya ini merupakan kelipatan dari 3 dan dapat kita tulis sebagai himpunan kedua. Yang ketiga, ada 5N di mana bilangan bulat N lebih besar sama dengan 2. Hasilnya 10, 15, 20, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 5 dan dapat kita tulis sebagai himpunan ketiga. Maka, sesuai dari himpunan 1, 2, dan 3, kita bisa mendapatkan 5 bilangan bulat komposit yang berurutan, yaitu 24, 25, 26, 27, dan 28. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai teorema 3.2. Nah, teorema 3.2 ini berbunyi jika N merupakan bilangan bulat komposit, maka N mempunyai faktor prima tidak melebihi akar N. Nah, untuk pembuktiannya, karena N adalah bilangan bulat komposit, kita dapat menuliskan notasinya bahwa N ini sama dengan A dikali B, yang dimana A dan B ini merupakan bilangan bulat positif dengan A dan B-nya itu 1 kurang dari A, kurang dari sama dengan B, kurang dari N. Nah, kita ini harus mempunyai bilangan A-nya ini kurang dari akar N. Nah, kenapa sih A-nya ini harus kurang dari akar N, atau misalnya B ini kurang dari akar N? Nah, karena jika apabila A dan B-nya ini melebihi akar N, maka A, B-nya ini akan lebih besar dari akar N. Nah, jadi akar N-nya ini apabila dikali akar N kan hasilnya N. Nah, misalnya nih, kayak angka 12 yang memiliki faktornya 1, 2, 3, 4, 6, sama 12. Nah, kalau misalnya angka 12 ini memiliki faktor 13 atau 14, maka perkalian bulat positif apa yang bakal ngehasilin angka 12 gitu. Kan nggak akan mungkin kan kayak 13 kali 1 aja udah 13, nggak menghasilkan angka 12. Nah, berdasarkan lema 3.1 ini yang berbunyi, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 mempunyai pembagi bilangan prima. Nah, maka A dan B ini memiliki pembagi bilangan prima. Kemudian, menurut teorema 1.8 yang berbunyi jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat positif, yang dimana A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A ini habis membagi C. Nah, dari teorema tersebut sudah jelas bahwa pembagi dari N ini harus lebih kecil dari akar N atau sama dengan akar N. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, ini contoh soalnya yang tentukan bilangan bulat berikut yang mana yang merupakan bilangan prima. Nah, yang pertama itu yang A ada 101. Nah, 101 ini adalah bilangan prima. Nah, kenapa kok 101 bisa disebut bilangan prima? Karena 101 ini tidak dapat dibagi dengan setiap bilangan positif selain 1 dan 101. Nah, jadi kita tuh mencari bilangan prima dulu, yang dimana bilangan prima ini kurang dari akar 101. Nah, bilangan prima ini yang kurang dari akar 101 itu ada 2, 3, 5, sama 7. Nah, untuk menentukan apakah 101 ini bilangan prima atau bukan, nah caranya itu 101 ini dibagi 2 dulu, apakah ia mendapatkan hasil bilangan bulat positif atau tidak. Kemudian 101 ini dibagi dengan 3, apakah ia menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian 101 juga dibagi dengan 5 dan 7. Nah, karena 101 ini tidak menghasilkan bilangan bulat positif
dari pembagi 2, 3, 5, 7, maka 101 ini adalah bilangan prima. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuktikan apakah 103 ini bilangan prima atau bukan gitu ya. 103 ini adalah bilangan prima. Tidak dapat dibagi dengan setiap bilangan bulat positif selain 1 dan 103. Karena secara definisi juga bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan bilangan 1 atau bilangan unit. Nah, kita tahu bahwa akar 103 itu kan hasilnya itu 10 lebih besar sama dengannya 10 kuadrat. Nah, kita cari bilangan prima yang kurang dari 10 itu apa aja gitu. Nah, ada 2, 3, 5, 7. Nah, selanjutnya kita membuktikan satu-satu apakah 2, 3, 5, dan 7 itu habis dibagi oleh 103 dan jawabannya tidak. Jadi, 103 ini adalah bilangan prima. Selanjutnya, yang C, apakah 107 bilangan prima? Jawabannya iya, bilangan prima karena tidak dapat dibagi dengan setiap bilangan bulat positif selain 1 dan 107, karena hampir sama dengan yang B, itu 107 itu tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, dan 7, sehingga 107 merupakan bilangan prima. Lanjut. Ya, lanjut yang ke D, apakah 111 itu bilangan prima? Jawabannya bukan. Karena kenapa 111 ini tidak termasuk bilangan prima? Karena 111 ini dapat dibagi gitu oleh 3. Itu kan 111 dibagi 3 tuh habis gitu ya. Jadi 111 itu adalah bilangan komposit karena yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Kemudian ya 113 apakah bilangan prima? Jawabannya iya, karena 113 itu tidak dapat dibagi dengan setiap bilangan bulat positif selain 1 dan 113. Nah, yang terakhir, apakah 121 merupakan bilangan prima? Jawabannya bukan, karena 121 ini dapat dibagi oleh 11 gitu. Jadi 121 jika dibagi 11 kan habis gitu ya. Jadi 121 ini merupakan termasuk bilangan komposit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya yaitu teorema 3.3, yaitu teorema Dirichlet tentang bilangan prima dalam perkembangan aritmatika. Nah, di sini kita misalkan A dan B adalah bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi bilangan prima yang sama. Maka barisan aritmatika AN tambah B, di mana N-nya itu bilangan asli berapapun, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari barisan aritmatika AN plus B ini mengandung bilangan prima yang tak terhingga banyaknya. Nah, di teorema ini bisa dibuktikan dengan kita mengilustrasikan. Misalkan, dari barisan aritmatika 4N ditambah 3, itu jika N-nya adalah 1, maka hasilnya itu 7, jika N-nya 2 hasilnya 11, dan jika N-nya 4 itu hasilnya 19, dan seterusnya. Itu kalau kita cari dengan bilangan asli, itu pasti akan menghasilkan bilangan prima yang tak terhingga banyaknya. Nah, untuk memahami lebih lanjut dari teorema Dirichlet ini, kita bahas contoh soal. Yang pertama, buktikan bahwa setiap bilangan prima dengan bentuk 3N tambah 1 dapat dinyatakan pula dalam bentuk 6M plus 1. Nah, penyelesaiannya misal P sama dengan 3N plus 1 mengakibatkan bilangan ganjil. Akibatnya P minus 1 sama dengan 3N merupakan bilangan genap. Karena 3N adalah bilangan genap, maka N harus genap sehingga N sama dengan 2M. Jadi, P sama dengan 3N plus 1. Nah, di sini kita substitusikan N-nya jadi 2M. 3 kali 2M plus 1, maka P hasilnya 6M ditambah 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Iya, izin masuk lagi ya teman-teman. Di sini ada contoh soal kedua dalam teorema 3.3, yaitu cari bilangan prima terkecil di aritmatika progresi AN plus B, di mana A sama dengan 3 dan B sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan N ini sama dengan 1. Maka AN plus B sama dengan 3, satunya tadi disubstitusikan dari nilai N yang dipermisalkan, plus 1 sama dengan 4. Yang kedua ada misal N yang sama dengan 2, maka N plus B sama dengan 3 dikali 21 sama dengan 7. Yang ketiga, misalkan N sama dengan 3, maka AN plus B sama dengan 3 dikali 3 plus 1 sama dengan 10. Begitupun seterusnya, dan bisa disimpulkan gitu, karena semakin besar nilai N akan mengakibatkan nilai bilangan prima semakin besar pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan prima terkecil dari aritmatika progresi tersebut yaitu 7. Ya mungkin cukup sekian ya, saya kembalikan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekan kelompok 3 yang sudah memaparkan materi yang sudah cukup baik. Mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk tanya jawab pada siang hari ini akan dibuka satu sesi dengan 2 penanya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand. Ya, karena sudah ada yang raise hand ya teman-teman, mungkin boleh kepada Charlie dipersilakan. Oke, terima kasih Gina. Saya izin bertanya ya sama kelompok kelas 3B. Di sini kan tadi dijelaskan mengenai teorema 3.1 yang dipaparkan oleh Fatin. Jujur saya di sini kurang memahami gitu apa yang dipaparkan, karena apa yang dipaparkan oleh Fatin itu hanya sekedar lisan gitu ya, tidak ada berupa tulisan atau penjelasan yang lebih jelas. Mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa gitu, atau banyak atau mungkin sedikit saya tidak tahu yang kurang memahami maksud dari yang Fatin jelaskan, karena pada dasarnya tidak semua orang itu bisa memahami atau berilustrasi atau berimajinasi, maksudnya berimajinasi dengan gamblang gitu ya, dengan lancar seperti apa yang Fatin lakukan. Jadi mungkin menurut saya dari teorema 3.1 apakah boleh gitu ditunjukkan pembuktian yang berupa tulisannya, entah itu berupa coretan-coretan di papan tulis atau mungkin tulis di kertas, di share screen dan lain sebagainya, masih banyak cara. Karena dari apa yang Fatin jelaskan menurut saya itu terlalu ini ya, terlalu apa ya? Kayak seakan-akan berimajinasi sendiri gitu. Jadi kurang memahami aja, kurang menangkap apa yang dijelaskan kalau misalkan tidak berupa tulisan gitu. Jadi mungkin untuk lebih memahami lagi, saya hanya meminta untuk boleh tidak kalau misalkan saya meminta penjelasan berupa tulisan atau berupa apa ya, ketikan seperti halnya yang dijelaskan pada teorema 3.2 atau 3.3 yang secara jelas dijelaskan pembuktian dan contohnya agar teman-teman di sini juga bisa lebih memahami gitu apa yang dimaksud dari teorema 3.1 yang dijelaskan oleh Fatin. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Charlie atas pertanyaannya. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin karena tidak ada, mungkin dicukupkan ya untuk tanya jawab ini untuk satu penanya. Mungkin untuk pertanyaan Charlie, kami diskusi terlebih dahulu ya. Ya mau masuk dikit. Ya benar, pertanyaannya emang sudah diperkirakan sebenarnya. Jadi yang saya ucapin di akhir tadi, untuk pembuktian secara visual ada di Elementary Number Theory and its Application di halaman 68. Nanti bakal kita tampilin sama tim kita di halaman 68 ya, bagian teorema 3.1 itu. Jadi sebenarnya langkah pembuktiannya ya ada 3 tahap sih. Yang pertama ya asumsi kontrapositif dari teorema, tunjukkan kontradiksi, lalu pembuktian selesai. Simpelnya gitu. Ada beberapa elemen yang ya detailnya mungkin lebih enak secara visual.
Ya, karena tidak semua ya Fatin, tidak semua bisa memahami apa yang dijelaskan secara lisan gitu. Jadi lebih baiknya, langkah baiknya dijelaskan secara tulisan karena tidak bisa semua orang tuh berpikir memiliki pikiran atau kecerdasan yang setara gitu. Terima Enggak. kasih. Iya, baik. Sabar ya kawan-kawan, sabar. Oke, butuh penjelasan lagi nggak? Ini untuk lema ya, lema 3.1. Boleh dijelaskan. Oke, kalau kita bahas ya, mungkin saya translasikan aja. Jadi di pembuktian sama, kita teknik kontradiksi juga. Jadi kita pertama asumsikan, kebalikan dari lema itu. Proposisi dari lemanya adalah asumsikan bahwa bilangan bulat positif lebih dari 1 tidak memiliki pembagi prima. Maka karena himpunan dari bilangan bulat positif lebih dari 1 tanpa pembagi prima itu bukan himpunan kosong, jadi susunan setiap properti itu menunjukkan kepada kita sebuah bilangan bulat positif sebanyak n, sebetulnya sebanyak n lebih dari 1 tanpa pembagi prima. Karena n itu nggak punya pembagi prima dan n itu membagi n, jadi identitas n bagi n, maka kita bisa katakanlah n ini bukan prima. Kenapa bukan prima? Ada yang mau jawab? Mohon maaf, izin masuk lagi. Karena mungkin kan kita juga durasi waktu ya Fatin ya, mengingat kelasnya juga akan presentasi, jadi boleh untuk lebih secara jelas dijelaskan oleh Fatin aja gitu. Wah. Oke. Oh, boleh sekalian coret-coret? Bisa nggak ya? Coret-coret, bentar ya. Bisa nggak ya? Nah, bisa tuh. Oke, misal kita punya sebuah himpunan tak kosong. Kita sebut aja, kan dia maunya lebih besar dari 1. Jadi 2, 3, seterusnya sampai sebanyak n. Tutup. Oke, itu dulu, sebanyak n. Nah, n ini, karena dia bukan prima, dan juga bukan tidak memiliki pembagi prima, karena asumsi di awal, maka kita bisa menuliskan n ini berdasarkan definisi keterbagiannya. Jadi n sama dengan a kali b. Nih, seperti yang di sini. N sama dengan a kali b. Di mana a dan b ini lebih kecil dari n. Kenapa lebih kecil? Karena dia adalah kita sebut aja sebuah bilangan yang menghasilkan n itu. Sebuah produk bukan. Sebuah perkalian yang menghasilkan produk yang kita sebut n. Jadi kalau dia lebih besar atau sama dengan n, maka hasilnya bukan n. Hasilnya bisa lebih besar atau bahkan lebih kecil. Kalau misalnya dia sama dengan 1 atau lebih kecil dari 1. Nah, karena a ini lebih kecil dari n di sini, karena a lebih kecil dari n, a ini memiliki pembagi prima. Kenapa harus punya pembagi prima? Karena yang udah disebutkan di awal, kalau bilangan prima ini atomnya dari bilangan. Jadi kalau atomnya nggak ada, apakah A bisa tersusun? Itu ya penjelasan penjelasan singkatnya lah tentang konsep bilangan prima gitu. Lalu kalau misalnya A ini nggak punya pembagi prima gitu, bisa juga A ini 1. Sedangkan kita maunya itu A kali B adalah N. Dan N itu lebih besar dari 1. Jadi N
harus punya pembagi prima. Karena yang nggak punya pembagi prima itu ya 1, dan juga kalau misalnya nggak punya, dia nggak bakal bisa tersusun. Jadi berdasarkan teorema 1.8, di mana jika misalnya P membagi A dan A membagi N, maka P habis membagi N. Jadi karena A itu tadi habis membagi, prima itu habis membagi A, dan A itu juga pembagi dari N, maka N harus punya pembagi prima. Jadi kontradiksi di asumsi awal. Itu masih kurang jelas ya? Jadi asumsi yang benar adalah ada pembagi prima gitu untuk bilangan bulat positif lebih dari 1. Itu buat lemma. Oke. Nah ini teorema 3.1. Di teorema 3.1 seperti yang dijelaskan ya tadi. Kita pakai kontradiksi juga. Misalkan ada bilangan prima berhingga, yaitu P1, P2 hingga P ke N. Yang ini, P1 hingga ke P ke N. Nah, kita bisa misalkan sebuah bilangan yang lebih besar dari semua bilangan prima itu, dan ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Nanti kita bisa bahas. Karena kalau kita tambah 1, maka berdasarkan lemma tadi, lemma 3.1, maka si Q ini pasti punya pembagi prima gitu, setidaknya 1 lah. Dan karena Qn ini juga produk dari semua perkalian bilangan prima yang berhingga, berarti dia ada bilangan komposit, karena dia lebih dari bilangan prima yang diasumsikan di awal. Nah, karena Q ini lebih besar dari bilangan prima, dan dia juga plus 1, maka kita bisa sebut Q besar di sini adalah bilangan komposit. Dan lebih dari 1, yang berarti dia punya pembagi prima. Nah, karena katanya dia komposit dan punya pembagi prima, maka kalau kita coba membaginya dengan bilangan prima yang ada, salah satunya dari P1, P2 hingga PKN. Kita ambil misalnya P1 bilangan prima, salah satunya. Lalu kita bagi dengan Qn yang ada, P1. Sorry, tulisannya jelek. Dan Qn P1 juga kita bagi. Jadi, kalau kita bagi, fokus di sisi kanan kita fokus, kan itu dibagi ya. Perkalian dari semua bilangan prima dibagi P1. Maka P1 habis, kita coret. Sisalah P2 hingga PKN. Di sisi lain, karena ini penjumlahan, berarti kita bisa bagi juga 1 dibagi P1. Nah, masalahnya, 1 dibagi P1, itu bisa nggak? Menghasilkan bilangan bulat nggak? Karena P1 tadi bilangan prima, dan 1 cuma bisa dibagi sama 1 itu sendiri, maka 1 dibagi P1 itu bukan bilangan bulat. Jadi, kesimpulannya, Qn ini kalau kita bagi sama bilangan prima apapun, misalnya mau dibagi P1, P2, P3, atau P ke N, maka dia nggak bakal menghasilkan sisa. Sisanya malah bukan bilangan bulat. Terus kata lainnya apa ini? Kata lainnya, si Qn ini cuman bisa dibagi sama dirinya sendiri dan angka 1. Jadi Qn ini adalah bilangan prima. Jadi Qn bilangan prima. Padahal di asumsi awal kita bilang bahwa bilangan prima itu berhingga. Cuman ada P1, P2, sampai P ke N. Jadi ini kontradiksi dari asumsi. Maka pembuktian yang benar, pernyataan yang benar adalah terdapat tak hingga banyak bilangan prima. Gitu. Gimana? Masih kurang jelas ya? Lebih cukup mudah dipahami dibandingkan sebelum tidak ada sama sekali catatannya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih kembali. Ya, cukup. Ya, mungkin dicukupkan ya teman-teman untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin
mungkin dicukupkan ya teman-teman untuk sesi tanya jawab dan diskusi pada siang hari ini. Mungkin yang terakhir yaitu penutup. Mungkin kita bisa tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kekurangan yang sangat kurang dan mohon dimaafkan, terutama apabila ada kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan di teman-teman sekalian. Karena kami masih belajar dan terus akan belajar. Terima kasih semuanya yang sudah antusias terhadap materi bilangan prima ini dari pemaparan kelompok 3. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari kelompok kelas C ya, yaitu kelompok 5, boleh dipersiapkan. Tadi juga ada saran yang bagus juga, karena dari kelompok 1 dan 3 di awal belum ada coret-coretannya, walaupun memang sebetulnya gini, walaupun memang di PPT-nya belum ada coret-coretan yang kayak gitu, kalian bisa coret-coret, bisa menggunakan kayak tadi, pakai notes, atau bisa juga pakai potretan yang sudah dikotret misalnya di buku gitu, terus dipoto lalu di share screen juga boleh. Disiapkan aja, khawatir nanti ada yang ditanyakan potretan yang lebih jelas lagi. Ya, boleh langsung ke kelompok 5. Ya, baik Bapak. Izin masuk ya Pak, dari kelompok 5 kelas 3C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Novaliosi, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Yang terhormat Bapak Hardi Kusnandar, selaku praktisi mengajar, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kelas hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tania Paramita dari kelas 3C yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi pada hari ini. Adapun kelompok yang akan berpresentasi pada hari ini yaitu saya sendiri, Tania Paramita, kemudian ada Siti Risna Nur Hasanah, Siva Ananda, Tasya Alifa Rahadi, Natasha Tria Ambarwati, Nisa Angelina. Baik teman-teman semua, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk ke penyampaian materi yang akan dibacakan oleh kelompok saya. Mungkin boleh di next. Ya, apa itu bilangan prima? Next. Jadi, secara singkatnya, bilangan prima ini adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang hanya habis dibagi oleh 1 dan P. P-nya di sini adalah bilangan itu sendiri, atau tepat memiliki 2 faktor positif, yaitu 1 dan P. Nah, sedangkan bilangan komposit adalah bilangan lebih dari 1 selain bilangan prima, atau bisa kita katakan bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor positif. Dengan kata lain, terdapat bilangan bulat A dan B dengan A lebih besar dari 1, B lebih kecil dari K. Sedemikian hingga K sama dengan AB. Nah, mungkin bisa di next. Nah, mungkin ini ada contoh dari bilangan prima dan komposit ya, teman-teman. Di sini bilangan prima itu contohnya 2. Kenapa 2? Karena di sini 2 itu faktornya 1 dan 2. Di mana tadi definisinya bilangan prima ini memiliki 2 faktor positif, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Nah, begitu juga dengan angka 5. Angka 5 ini faktornya itu ada 1 dan 5, kemudian ada 7, 7 faktornya 1 dan 7, kemudian 11 itu faktornya ada 1 dan 11. Nah, di sini ada bilangan komposit, contohnya itu ada 4.
Kenapa 4 ini termasuk bilangan komposit? Karena tadi di definisi itu bilangan komposit memiliki 2 atau lebih lebih dari 2 faktor positif. Yaitu di mana di sini faktornya itu ada 1, 2, 4, kemudian yang 8 ini faktornya ada 1, 2, 4, 8, yang 9 faktornya ada 1, 3, 9, 10 itu faktornya 1, 2, 5, 10. Ya, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu teorema 1, yang dimana jika N lebih dari 1, maka N dapat dibagi oleh paling sedikit satu bilangan prima. N yang dimaksudkan di sini yaitu bilangan bulat positif. Nah, untuk teorema 1 ini yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, yang untuk yang lebih jelasnya itu khusus dari yang dijelasin oleh Fatin tadi. Untuk contohnya di sini, misalkan N-nya sama dengan 4. Nah, untuk faktor dari 4 ini kan terdiri dari 1, 2, dan 4. Di sini terdapat satu bilangan prima, yaitu 2. Kemudian N sama dengan 6. Faktor dari 6 ini terdiri dari 1, 2, 3, dan 6. Untuk faktor dari 6 ini terdapat 2 bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Selanjutnya yaitu N sama dengan 8. Dari faktor 8 terdapat 1, 2, 4, dan 8. Di sini terdapat satu bilangan prima yaitu 2. Oke, selanjutnya yaitu untuk N sama dengan 9 terdiri dari 1, 3, dan 9. Bisa dilihat di sini terdapat satu bilangan prima yaitu 3. Selanjutnya N sama dengan 10 yang memiliki faktor 1, 2, 5, dan 10. Dan untuk N sama dengan 10 ini terdapat 2 bilangan prima yaitu 2 dan 5. Bisa saja selain dari contoh yang terdapat dari PPT ini, misalnya N-nya sama dengan 2. Nah, faktor dari 2 ini kan ada 1 dan 2. Nah, bilangan primanya yaitu 2. Dari contoh-contoh yang ada di sini, masing-masing memiliki paling sedikit satu bilangan prima yang sudah disebutkan dari teorema 1 ini. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada teorema 2, yaitu teorema Euclid. Terdapat tak berhingga bilangan prima. Jadi bilangan prima ini jumlahnya tak berhingga. Next. Nah, di sini ada pembuktian dari teorema Euclid dengan metode tidak langsung secara kontradiksi. Andaikan banyaknya bilangan prima berhingga, maka kita dapat mengasumsikan bahwa hanya ada R bilangan prima saja dan tidak lebih. Misalkan, himpunan P ini terdiri dari P1, P2, hingga PR yang merupakan bilangan prima. P ini merupakan himpunan yang memuat seluruh bilangan prima tersebut. Nah, dari sini dapat dilihat ya bahwa P besar ini mempunyai anggota sebanyak R. Kemudian dengan demikian, bilangan yang bukan merupakan anggota P itu merupakan bilangan komposit. Nah, sekarang kita asumsikan bilangan komposit ini sebagai N. Bilangan komposit itu kan bilangan yang lebih dari 1 dan dia juga seminimalnya memiliki satu faktor prima. Maka dapat dituliskan N sama dengan P1 dikali P2 hingga dikali PR ditambah 1. Menurut teorema fundamental aritmetika, N ini mempunyai faktor prima sehingga pasti ada bilangan prima P yang merupakan bagian dari himpunan P. Sedemikian sehingga P habis membagi N. Karena P merupakan salah satu dari P1, P2 hingga PR, maka dapat dituliskan P habis membagi P1 dikali P2 dikali hingga PR. Sehingga berdasarkan teorema sebelumnya, kita peroleh P habis membagi N dikurang P1 dikali P2 dikali PR sama dengan 1. Nah, ini berarti nilai P itu sama dengan 1. Kemudian P sama dengan 1 ini bertentangan dengan asumsi bahwa P itu prima, jadi dia kontradiksi dengan pernyataan sebelumnya. Oleh karena itu, pengandaian bahwa banyaknya bilangan prima berhingga itu salah. Jadi,
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah banyaknya seluruh bilangan prima yang ada itu pasti tidak berhingga gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cek. Gimana? Koneksi saya yang kurang jelas atau gimana? Sorry. Iya, maaf Bapak, untuk materi dari Teorema 3 ini sepertinya lagi kendala jaringan Bapak. Sebentar ya Pak, dan teman-teman Oke, yang siap. lain. Siap. Lanjut. Terus apakah suara saya terdengar? Maaf, ini pakai device teman saya, soalnya HP saya bermasalah. Selanjutnya teorema 3, jika bilangan bulat positif N adalah komposit, maka N pasti mempunyai suatu faktor prima P dengan P kurang dari akar N. Komposit sebagian P anggota prima, P kurang dari akar N, anggota P habis bagi N. Semua P anggota prima, P kurang dari akar N, anggota P tidak habis bagi N. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, mungkin dilanjut ya. Selanjutnya itu ada distribusi bilangan prima. Boleh di next. Nah, di sini kita akan menjelaskan dua distribusi bilangan prima. Yang pertama itu ada saringan Eratosthenes sama metode, maaf itu ada sedikit typo, trial division, yang dimana dari distribusi bilangan prima ini ada menggunakan beberapa teorema. Yang pertama itu ada teorema 3.4 yang dimana terdapat tak berhingga bilangan prima. Teorema 3.5, setiap bilangan bulat lebih dari satu mempunyai bilangan prima. Yang selanjutnya ada teorema 3.6, misalkan N bilangan komposit, maka N merupakan faktor bilangan prima P dengan P kurang dari sama dengan akar N. Selanjutnya akan dilanjut oleh Tasya.
Baik, selanjutnya yaitu metode saringan Eratosthenes. Saringan Eratosthenes merupakan suatu cara untuk menemukan semua bilangan prima antara 1 sampai suatu angka n. Penemu dari saringan Eratosthenes yaitu seorang ilmuwan Yunani kuno bernama Eratosthenes. Cara ini merupakan cara paling sederhana dan paling cepat untuk menemukan bilangan prima sebelum adanya Tapis Atkin yang ditemukan pada tahun 2004, yang memang caranya ini lebih cepat namun lebih rumit karena memakai algoritma. Untuk penjelasan lebihnya silakan bisa dicari ya teman-teman semua. Untuk contoh soalnya, mencari bilangan prima dari 1 sampai 100. Langkah yang pertama, hilangkan bilangan 1 dari tabel, karena 1 bukan termasuk bilangan prima dan bukan termasuk bilangan komposit, namun termasuk bilangan unit, karena 1 lebih dikenal sebagai unit atau satuan, atau sesuatu yang membangun, atau pondasi dari dasar bilangan yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Langkah kedua, dari teorema 3.2 pada buku Elementary Number Theory and its Application edisi kelima, atau yang di slide itu teorema 3.6, jika n bilangan komposit maka n mempunyai faktor bilangan prima P dengan P kurang dari atau sama dengan akar dari n. Jadi 100-nya ini kita akar, jadi akarnya itu 10, maka bilangan prima dari 1 sampai 10 ini 2, 3, 5, dan 7. Langkah selanjutnya kita warnai kelipatan 2 kecuali angka 2-nya. Lalu warnai kelipatan 3 kecuali angka 3. Selanjutnya warnai kelipatan 5 kecuali angka 5. Dan warnai kelipatan 7 kecuali angka 7. Sehingga kita dapat bilangan prima dari 1 sampai 100 yaitu tabel atau kotak-kotak yang masih berwarna putih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, mungkin untuk metode selanjutnya ada metode trial division, yaitu suatu bilangan P harus dibagi oleh bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan P. Jika tidak, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Boleh di next. Contohnya ada periksalah mana di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima. Yang pertama itu ada bilangan 157 dan 221. Boleh di next. Yang pertama itu 157 yang dimana seperti yang sudah dijelaskan di teorema 3.6 sebelumnya itu ada bilangan bulat yang kurang dari akar n. Maka yang dimana akar 157 ini akan menghasilkan nilai lebih besar dari 12 dan lebih kecil dari 13. Dan di situ kita mencari bilangan prima yang dimana lebih kecil dari 13, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Langkah selanjutnya itu kita uji coba satu persatu bilangan prima yang sudah di atas, yaitu 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Itu apakah habis dibagi atau tidak dengan akar 157. Boleh dilihat juga hasilnya, maka dengan kesimpulan 157 merupakan bilangan prima karena di mana 157 ini tidak habis dibagi dengan akar 157. Boleh next. Nah, selanjutnya ada 221 dengan cara yang sama yang dimana akar dari 221 ini akan menghasilkan nilai lebih besar dari 14 dan lebih kecil dari 15. Kemudian kita akan mencari bilangan prima yang dimana lebih kecil dari 15 yaitu ada 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Maka uji coba satu persatu bilangan prima di atas yang dimana habis dibagi atau tidak dengan akar 221. Setelah diuji coba satu persatu akan menghasilkan 221 itu bukan bilangan prima karena dia merupakan karena 221 itu akan habis dibagi 13. Mungkin karena sudah di slide terakhir dikembalikan ke moderator. Baik.
Karena sudah selesai penyampaian materinya ya teman-teman, selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh penanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya. Baik, karena ada yang raise hand ya teman-teman, boleh untuk saudara Fatin, dipersilahkan. Baik. Terima kasih. Tadi saya tertarik di bagian distribusi bilangan prima. Cuman pertanyaannya kan tadi kalau Eratosthenes sama yang tadi yang kedua kan oke lah bilangannya emang nyari distribusi karena bilangannya bisa dilakuin misalnya 100. Tadi kan tabelnya berarti 10 kali 10 ya tabelnya. Tapi pertanyaannya gimana cari distribusi kalau bilangannya itu bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Kan tadi ada teorema bahwa terdapat tak hingga banyak bilangan prima gitu. Bagaimana mencari distribusi yang jumlahnya itu lebih dari yang tadi misalnya 1 juta misalnya. Itu pertanyaan. Terima kasih. Baik, kelompok kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi?
Gimana ini? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, Bapak Punten. Saya izin menjawab pertanyaan dari Fatin kali ya, Pak. Ya, Boleh, tadi kan, silakan. tadi kan pertanyaannya itu tentang distribusi itu ya, kalau misalnya nilainya jutaan gitu, atau lebih gede gitu, gimana gitu caranya bikin tabelnya. Kalau misalnya dari saya, sepemahaman saya gitu ya, untuk dari distribusi ini tuh digunakan ketika angkanya itu memerlukan tabel 10 kali 10 gitu. Dari misalnya ke kanan 10, ke bawah 10 gitu. Kalau misalnya angka itu melebihi, misalnya kayak 100 kali 100, maka kan nggak memungkinkan ya kita menggunakan itu gitu. Lebih ke nggak efektif gitulah istilahnya. Masih kita akan hitung sampai 100 gitu, bikin 100 tabel seperti itu kan nggak mungkin gitu. Makanya mungkin kalau misalnya cara yang kayak tadi itu bisa digunakan hanya untuk yang angka-angkanya itu selisihnya berdekatan gitu. Mungkin itu, mungkin teman-teman yang lain boleh menambahkan. Ya, izin menambahkan ya, kalau misalkan untuk bilangan jutaan, mungkin bisa pakai program komputer, jadi kita kayak program dulu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan yang ribuan, bisa pakai trial division. Terima kasih. Boleh menanggapi? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, Tania, tadi sebenarnya saya merhatiin juga karena metode Eratosthenes emang dibatasin kan, cuma sampai bilangan tertentu gitu. Cuman yang saya tanya tuh bukan bagaimana caranya dengan menggunakan metode tersebut gitu, tapi cara lainnya kan tadi emang benar nggak efisien dan nggak efektif juga. Misalnya mencari bilangan prima kurang dari 1 juta gitu. Sehingga nanya pakai metode itunya gimana gitu. Tapi apa cara lainnya? Cuman tadi ada yang jawab juga ya pakai komputer. Nah itu bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Terima kasih. Ya, izin menjawab ya Fatin. Tadi kan menurut Tasya tuh bisa melalui program komputer, tapi dari kita sendiri tuh belum tahu gitu cara nyari bilangan jutaan prima melalui program komputer. Mungkin dari Fatin sendiri tahu gitu jawabannya atau gimana? Soalnya kan tadi juga Fatin membahas tentang materi apa ini? Bilangan prima juga gitu. Ya, sedikit ini ya. Tapi saya nanya bukan menguji, saya emang benar-benar nggak tahu. Tapi kalau ditanya caranya gimana, mungkin kalau ditanya ya pakai aproksimasi, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin sih, tapi agak sulit kalau mencari nilai yang tepat. Cuman kalau kita kalau kita lihat lagi di bukunya itu ya, kan ada pembahasan tentang apa ya, distribusi oleh
Gauss kalau nggak salah. Gimana tuh Gauss? Saya lupa. Tapi yang pasti ada aproksimasi buat mencari distribusi bilangan prima kurang dari itu tadi, misalnya 1 juta atau lebih. Atau mungkin ada teknik lainnya. Nah itu saya makanya tanya tadi. Ini itu sih tanggapannya. Baik, mungkin cukup kali ya dari pertanyaan Fatin, dan mungkin juga nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya, terima maaf. kasih. Iya, silakan. Maaf Bapak, mungkin Bapak bisa bantu kami menjawab pertanyaan dari Fatin tadi. Ya, sebetulnya kalau misalkan bicara soal sebelum saya menjawab ke pertanyaan tadi ya. Oh, sorry, saya pakai dua Zoom ya, dua device karena memang yang satu agak sering error, tapi buat buat kebutuhan screenshot juga. Nah, sebelum masuk ke sana, saya coba koreksi sedikit baik dari kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5. Bahwa kalau dari sisi penjelasan memang sudah jelas tiga-tiganya ya, sudah memenuhi bahan ajar karena memang kita pada materi ini membahas tentang bilangan prima. Mungkin koreksi yang pertama pada kelompok 1 itu yang sudah ditanyakan oleh temannya di potretan ya, karena memang ya juga awal ya apalah belum begitu jelas potretannya. Dari segi penjelasan sudah oke. Potretan pada 3.1 ya, waktu slide yang ke berapa nanti coba saya cek. Nah, saya cek dulu. Oh, yang kelompok 5 ini belum ini ya? Belum share PowerPoint-nya. Tolong di-share PowerPoint-nya ya. Nah, iya yang teorema 1 tadi yang belum ada oret-oretan ya nggak apa-apa lah. Masih bisa ditoleransi. Lain kali ke depannya kalau membutuhkan oret-oretan silakan dipersiapkan aja. Bisa langsung di share screen aja. Lalu yang kedua, saya lihat ada di slide bentar. Kalau nggak salah di slide ke
Nah, ada di slide 3, bilangan prima terdiri dari 3 bilangan, yaitu bilangan prima, bilangan dan bilangan unit. Setahu saya bilangan prima sama komposit itu kan sebenarnya bertolak belakang ya. Harus kan bilangan bulat positif. Bilangan bulat terdiri dari 3, yaitu bilangan prima, bilangan komposit, dan bilangan unit. Di slide ketiga ya, setelah judul dan nama kelompok itu mungkin koreksi, dan yang ketiga slide yang kalau menurut saya sih sudah bagus karena sudah memberikan media pembelajaran ya, media pembelajaran yang sudah bagus. Slide yang pertama itu kan untuk kelompok yang pertama itu contoh bilangan prima yang menggunakan tabel itu sendiri masih menggunakan tabel-tabel yang biasa, yang disilang dan yang dilingkar. Sedangkan yang kedua itu ada tabelnya enggak? Yang kedua. Tidak menggunakan tabel bahkan yang kedua karena memang ada teorinya di situ, contoh untuk mencari bilangan prima itu sendiri, teori Eratosthenes itu ya, teorema Eratosthenes. Paling itu yang menjadi penilaian dalam slide untuk pertanyaan yang tadi. Sebetulnya kan kalau misalkan ngomongin soal bilangan prima itu sendiri, kalau misalkan yang dicari bilangan prima kurang dari 1 juta, logikanya itu kan teoremanya ada yang menyebutkan bahwa kurang dari akar N gitu ya. Nah, angka berapa kira-kira? Angka berapa ya kira-kira yang akan mendapatkan suatu bilangan prima yang jutaan gitu ya. Itu akan sangat besar sekali ya kalau menurut saya. Memang sudah dijelaskan seperti tadi yang sudah ditanyakan, terus jawab sendiri juga gitu kan. Nah, itu mungkin yang sudah dijelaskan oleh temannya mungkin lebih jelas. Itu sih penjelasannya. Mungkin kalau misalkan yang ditanya cara yang seperti apa, ya mungkin tugas kita juga untuk biar lebih gampang kan ya. Ada media-media pembelajaran kalau misalkan ngomongin masuk ke dalam ke kelas gitu ya, di dalam pengajar, apalagi berhubungan dengan siswa, itu kan membuat suatu pembelajaran itu mudah dipahami ya. Nah, mungkin itu pengembangan yang bakalan bisa bagus untuk membuat langkah mencari bilangan prima yang berjuta-juta itu. Mungkin bisa dibuat aplikasi-aplikasi yang lebih bagus lagi gitu. Ya, mungkin itu saja. Ada yang kurang jelas? Mohon maaf karena di sini agak berisik juga ya. Kurang konsentrasi juga. Boleh bertanya kalau ada yang
Jangan lupa yang slide 3. Yang ke kelas C ya. Yang kelas C boleh dikirim. Sudah Bapak, sudah dikirimkan. Oke, gimana ada yang kurang dari setiap presentasi yang sudah dipaparkan dari 3 kelompok itu? Oh iya, satu catatan lagi, sebetulnya untuk presentasi diharapkan ke depannya supaya lebih memudahkan si pendengar ya, karena tujuan dari presentasi itu kan supaya si pendengar itu mudah untuk dimengerti gitu. Dengan bahasa buku kan sebetulnya bahasa buku itu yang memang agak ribet banget. Nah, tujuan diadakannya presentasi itu ya untuk memudahkan atau memindah bahasakan ya, sebetulnya memindah bahasakan dari bahasa buku ke dalam bahasa yang mudah dipahami dari teman-teman yang mendengarkannya gitu. Apalagi kalau ngomongin slide, itu kenapa saya bicara untuk yang kelompok 3 ini lebih mudah dimengerti gitu kan. Cuma ditambahkan lebih banyak contoh soal yang ada di kelompok lain aja gitu. Itu sih catatannya. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Kalau cukup, saya punya sedikit soal latihan. Tapi latihannya saya pengen pakai video ya. Jadi saya kasih ya nggak banyak sih, paling 3 soal. Nah dari 3 soal ini saya pengen kalian menjawabnya dengan menggunakan video cara untuk menyelesaikan soal tersebut gitu. Karena kan balik lagi sebagai praktisi, saya di sini kan sebagai pengajar gitu, sebagai praktisi, maka diharapkan kalau saya sih diharapkan untuk gimana caranya kalian itu mempresentasikan hasil dari pemikiran kalian tentang soal ini. Gitu. Ada yang kurang jelas gak? Gimana, ada yang kurang jelas nggak? Nanti soalnya di ini ya, karena laptopnya error lagi. Selama ini kalian bikin latihan soal nggak, Kamu? Atau pakai media apa gitu kalau latihan? Atau nggak dikasih latihan soal? Sama gue sih biasanya tiap apa namanya tiap sesi. Ada latihannya. Iya, Kak, pakai Biasanya pakai apa? pakai buku aja di
Pakai jawabannya. buku terus dipoto. Iya, Terus masuknya ke lewat Spada Bapak. Spada. Oh, pakai Spada. Ya karena memang saya nggak punya akses buat ke Spada ya. Jadi paling saya pakai Google Form nggak apa-apa kan ya. Cuma karena Bu Oci itu bilangnya di situ kan ada sebenarnya dari salah satu buku saya ambil latihan soal yang ada di buku. Khawatir ada terjadi contek mencontek karena memang di sekolah itu kan banyak siswa yang terindikasi mencontek tapi tidak paham. Makanya untuk lebih akurat saya mintanya bukan video pembahasan aja gitu. Gimana? Punten Pak, izin bertanya. Boleh? Jadi untuk video pembahasan ini cukup jawaban kita aja sama suara penjelasan atau harus sama muka juga gitu Pak? Nggak harus sama muka lah. Oke, kasih Pak. Ya, jadi kalaupun kalian pakai tulisan di buku sama kayak biasa gitu, sama kayak Bu Oci kan dicatat terus dipoto. Nah, kalau di latihan saya itu di videoin langkah-langkah pengerjaannya itu kayak gimana gitu. Supaya kan kelihatan mana yang paham, mana yang enggak gitu kan. Iya, pakai Google Drive. Nanti kan di Google Form itu masuknya ke Google Drive ya. Dulu, bentar lagi. Ada yang perlu didiskusikan lagi nggak? Bapak, punten izin tanya Boleh, Pak. boleh. Sebenarnya punten izin off-cam ya Pak. Boleh Boleh, untuk soalnya ditampilkan Pak seperti apa gitu, barangkali nanti bahkan kan dari kita nggak tahu ya Pak soalnya kayak gimana. Ya. Ya nanti Boleh ditampilkan dulu. saya share. Udah ada di ini sih. Tapi tunggu. Atau langsung di sini aja kali ya. Iya boleh Pak, di share screen. Coba dicek dulu deh. Kira-kira 3 soal itu susah nggak? Gimana? Soalnya. Pada intinya teori-teori yang ada di pembelajaran teori bilangan itu kan nanti bakal masuk ke materi SD, SMP maupun SMA gitu ya. Nah, diharapkan setelah mendapatkan materi ini bisa memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya lebih jelas lagi.
Bapak punten untuk yang nomor 1 ya, soalnya itu ini tentang EPB dan KPK, Pak. Tuliskan bentuk kanonik. Ya sebetulnya untuk mendapat mirip-mirip FPB dan KPK sih sebetulnya. Dari bilangan prima itu sendiri kan nanti kita bisa tahu soal misalkan angka suatu angka itu bakal membentuk kanonik juga kan. Sama kayak teorema 3 yang sudah dijelaskan tadi. Kalau teorema 3.1 itu kan ada bentuk apa tadi bunyinya? Boleh dijelaskan teorema 3.1? Setiap bilangan bulat positif lebih besar dari 1 itu dia punya faktor pembagi. Itu bukan, Pak? Iya, selanjutnya kalau yang tadi itu bentar. Bapak punten izin tanya lagi boleh, Pak? Boleh, boleh. Tadi terkait pengumpulannya bagaimana ya, Pak? Berarti ini untuk Pengumpulannya tugas kelompok atau bagaimana, Pak? itu tugas mandiri. Jadi dikerjakan sendiri, terus dikumpulkan. Kira-kira bisanya kalian paling lambat kapan? Bapak punten mungkin Risna mau ngasih saran boleh, Pak? Terkait Boleh. tugasnya. Ya, ini kan ada 3 soal ya, Pak. Dan benar-benar kayak soal nomor 2 juga ini pembuktian ya, Pak. Buktikan bahwa jika P suatu bilangan prima dan P ini habis membagi A, pangkat N itu habis membagi P ya, Pak. Mungkin bisa kita itu cukup 1 soal gitu, Pak. Karena kan ini dibuat video ya. Kalau misalkan 3 soal kan bakal durasinya panjang gitu ya, Pak. Boleh nggak kayak kita cukup 1 soal aja gitu? Kayaknya kalau soal durasi itu bisa dibuat 3 ini deh. Jadi 1 soal 1 video gitu. Dan jawabannya kayaknya nggak terlalu ribet juga sih. Sama untuk ini aja sih, Pak, sebagai kan kalau misalkan nanti ada yang kebagian nomor 1 gitu. Jadi kita bisa belajar tuh dari yang kebagian nomor 1. Misal Risna kebagian nomor 2 nih, Pak. Berarti Risna bisa belajar tuh untuk yang nomor 1 sama 3-nya dari yang mereka fokus gitu. Jadi biar apa ya, Pak? Biar kita tuh benar-benar memahami dari soal itu gitu, Pak. Punten aja gitu. Oh gitu. Iya, sebetulnya kan konsep dari tugas itu kan kalian bisa buat secara masing-masing, bisa juga dibuat secara tim gitu ya. Nah itu terkait videonya ya pembuatannya satu-satu gitu. Kalau misalkan cara mengerjakannya bisa bareng-bareng juga. Gimana, masih keberatan? Iya, Bapak, pun kalau enggak gini, Pak. Maksudnya kan ini nomor 1 juga agak melenceng ya, Pak, dari apa namanya, dari yang kita bahas gitu, bilangan prima. Mungkin dari Bapaknya ada PPT gitu nggak, Pak, yang memang bisa untuk membantu kita gitu, Pak, dalam hal apa namanya, dalam hal mengerjakan tugas ini gitu. Soalnya kan kalau kita nyari sumber di luar ya, Pak, itu banyak. Nah, barangkali dari yang kita cari itu tidak sesuai dengan referensi Bapak gitu. Sebentar, kalau misalkan saya lihat dari apa namanya RPS-nya yang sudah diberikan sama Bu Oci, kayaknya nggak melenceng deh. Karena kalau misalkan ngomongin bilangan prima, itu sejalan dengan kanonik gitu. Dan FPB kan udah dipelajari juga. Udah belajar FPB belum? KPK FPB. Udah, Pak. Nah itu, pakai teori itu. Langsung pakai pohon faktor juga boleh sih sebetulnya itu kan. Oh ya, kalau misalkan boleh saya tahu ya,
Kalian tahu kanonik itu apa nggak? Khawatirnya gitu. Boleh dijelasin dulu nggak, Pak? Menurut Bapak itu apa? Oh, kanonik itu setahu saya yang contoh angkanya gitu ya. Ntar saya kasih contoh, misalkan angka 198 itu kan perkalian antara 2, 3 kuadrat dan 11. Nah, itu bentuknya. Cuma itu aja kok. Atau tugas nanti aja lah. Tugas nanti aja. Paling di pertemuan selanjutnya ada tugas aja kali ya. Karena ini agak mendadak juga. Tapi nanti ke depannya tugasnya pakai video aja ya. Gak apa-apa ya. Keberatan nggak kira-kira? Kenapa Bapak, punten? Untuk tugas sekarang dipending aja dulu. Ya, dipending dulu. Setelah itu nanti di pertemuan selanjutnya tugasnya pakai tugas ini, tugas video yang sudah saya jelaskan tadi. Gimana? Untuk soalnya ini juga, Pak. Soalnya ya nanti beda lagi dong. Karena kan harusnya sih setiap setiap pertemuan itu kan beda materi ya. Nah, terkait materi itu gitu. Gimana? Kalau Mungkin buat Pak, punten sebelumnya Risna izin tanya dulu terkait target sasaran dari tugas ini gitu, Pak. Nah, target sasaran dari tugas ini kan kalau Bu Oci sih bahasanya mintanya, coba saya cek RPS-nya dulu ya. Khawatir saya salah gitu kan. RPS dari Bu Oci itu begini. Untuk pertemuan sekarang kan kita membahas tentang bilangan prima. Sedangkan di dalam bilangan prima ini sasarannya mahasiswa mampu menunjukkan pembuktian teorema yang berkenaan dengan bilangan prima dan mampu menyatakan bentuk kanonik suatu bilangan. Jadi setiap pembelajaran itu ada capaian yang harus tercapai. Nah, sebetulnya dari presentasi yang sudah dipaparkan itu sudah ada tujuan yang sudah dicapai gitu. Cuma kan dari latihan itu sendiri kita bisa tahu bahwa individu mana yang memang bisa mencapai pembelajaran tersebut atau tidak gitu. Jadi tujuan latihan itu sebetulnya dari situ. Nah, dalam pokok bilangan prima ini, si mahasiswa ini bisa enggak nih membuktikan pembuktian teorema yang berkenaan dengan bilangan prima dan mampu menyatakan bentuk kanonik suatu bilangan atau enggak. Gimana? Oh, udah mau mulai mata kuliah lain ya? Saya boleh minta foto sekali lagi nggak?
Saya minta foto sekali lagi ya sekarang. Kayaknya di off aja dulu ya.